لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, serta calon jamaah haji yang Allah ridhoi, yang Allah mudahkan segala urusannya, serta Allah jadikan ketika suatu saat kita beribadah haji, Allah jadikan haji kita haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada video sebelumnya telah kami sampaikan amalan-amalan sunnah ketika jamaah haji berada di Madinah, sekitar 8-9 hari melaksanakan sholat arba'in ataupun ziarah di Raudhah. Karena memang ziarah Raudhah di antara hal yang sangat dirindukan oleh calon jamaah haji maupun kaum muslimin muslimat, sehingga memang untuk bisa atau dapat ziarah ke Raudhah tersebut dengan perjuangan ataupun dengan usaha yang tidak mudah. Pemerintah Arab Saudi untuk menertibkan bagaimana calon jamaah haji ketika akan berziarah ke Raudhah supaya tertib, nyaman ataupun khusyuk dalam beribadah di sana, maka mengatur bagaimana seorang jamaah dari berbagai penjuru dunia, sehingga ketika ziarah dari Raudhah kemudian bergantian, tidak ada desak-desakan, dan seluruh kaum muslimin dapat ziarah ke sana. Lalu bagaimana alur atau tata cara ziarah di Raudhah di Masjid Nabawi bagi calon jamaah haji Indonesia? Yang pertama, dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memfasilitasi setiap jamaah haji mendapatkan kartu tasreh ziarah Raudhah. Ini adalah satu modernisasi tata cara supaya kaum muslimin muslimat dapat ziarah ke Raudhah dengan nyaman tanpa berdesakan. Dengan adanya kartu tasreh ziarah Raudhah ini sangat membantu kaum muslimin, sehingga tahu jadwalnya kapan. Dan ketika di Raudhah pun memang di situ khusus untuk jamaah-jamaah yang mendapatkan kartu tasreh tersebut. Kemudian kartu tasreh tersebut itu hanya berlaku 1 kali ketika jamaah haji melakukannya, mengambilnya, mengikuti ziarah Raudhah, maka tidak akan berlaku kembali pada hari-hari berikutnya. Oleh karena itu perlu sangat diperhatikan bagi calon jamaah haji, setiap rombongan, ketua rombongan ketika menyampaikan informasi terkait apapun tentang ziarah Raudhah misalnya, harus kita perhatikan. Kemudian daerah kerja Madinah menyerahkan kartu tasreh tersebut kepada petugas sektor khusus Nabawi. Nah, ini sudah ada petugasnya sendiri ya. Berikutnya adalah bimbingan ibadah di daerah kerja Madinah menginformasikan jadwal ziarah Raudhah kepada bimbat sektor. Ya, jadi di dalam sektor khusus Madinah, di situ bimbatnya sudah diinformasikan bahwa kloter sekian, kemudian ketua rombongan haji atau ketua regu ini akan mendapatkan jadwal ziarah Raudhah kapan, itu nanti kita sudah tahu. Nah, kemudian dari bimbingan ibadah dari sektor khusus Masjid Nabawi tersebut menginformasikan kepada petugas kloter. Nah, dari petugas kloter inilah kemudian menyampaikan kepada ketua regu, karu, ataupun menyampaikan ketua karom, ketua rombongan. Nah, ketua rombongan menyampaikan kepada seluruh jamaah. Nah, biasanya untuk
persiapan itu harus minimal banget nih 30 menit sebelum jadwal yang tertera di kartu tasreh tersebut. Jamaah haji itu sudah berada di area sekitar Masjid Nabawi, yaitu di pintu 360 Masjid Nabawi. Kemudian setelah petugas sektor khusus Masjid Nabawi menyerahkan kepada petugas kloter dan mendampinginya untuk scan barcode tasreh oleh petugas penjaga Raudhah. Nah, ini alurnya tuh seperti itu. Intinya kita sebagai jamaah harus mengikuti, benar-benar memperhatikan bagaimana karom memberikan instruksi, bagaimana karu memberikan arahan, harus kita ikuti baik-baik. Itu dari sisi kaifiyah atau tata caranya. Insya Allah kita sebagai jamaah kita tinggal sami'na wa dha'na ya. Yang perlu kita persiapkan ini sebagai individu jamaah supaya tidak bingung ataupun supaya tidak apa yang harus saya lakukan ini ketika di Raudhah. Nah, ini dia tata cara ziarah Raudhah. Nah, biasanya sebelum 30 menit itu sudah disampaikan jadwalnya. Biasanya jamaah haji Indonesia itu tengah malam, ada yang malam dan seterusnya lah, kita ikuti aja. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus memakai batik resmi jamaah haji Indonesia yang pertama. Yang kedua, kita harus membawa ID card ini di kalung ya, ataupun atribut khusus kloter. Biasanya ada yang berwarna oranye, warna hijau, kuning dan seterusnya. Kita ikuti. Ini sangat penting supaya setiap jamaah itu tahu, oh itu kelompok saya, oh itu regu saya dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan untuk berkumpul di dekat pintu Raudhah, di situ minimal 30 menit atau kita ikuti arahan dari ketua kloter. Nah, kemudian yang paling penting nih supaya tidak salah, supaya tidak keliru, kita tidak perlu mendaftar secara pribadi. Namun intinya kita ikuti aja aturan-aturan yang berlaku. Baik, jamaah haji rahimakumullah. Berikutnya adalah ketika kita sudah sampai nih, sudah berkumpul di dekat pintu Raudhah. Kemudian kita bersiap-siap. Biasanya itu ada baris panjang, itu terus sambung menyambung, tidak akan pernah berhenti selama musim haji. Atau ketika jamaah haji Indonesia sudah masuk ke Madinah, itu ziarah Raudhah itu Masya Allah benar-benar terus menerus, pagi, siang, sore itu diatur. Oleh karena itu kita harus memperhatikan benar-benar. Kalau sudah kita berjalan menuju ke Raudhah, kita menunggu giliran dan seterusnya ya, sampai masuk, adabnya kita jaga. Kita akan mengunjungi Rasulullah SAW di situ, kemudian dengan penuh hikmah dan seterusnya. Nah, ketika sudah sampai masuk ke masjid ya, pertama kali kita masuk ke masjidnya sebelum ke Raudhah nih. Masuk ke masjid biasanya kita sambil menunggu di tempat yang sudah disediakan di samping Raudhah. Kita menunggu di situ, duduk di situ, arahan di situ. Boleh nih sambil menunggu kita sholat sunnah tahiyatul masjid dulu di situ. Sambil menunggu ya. Karena memang ada beberapa tahapan nih jamaah sekalian. Masuk ke masjid di samping Raudhah, itu yang di Raudhah masih ada di situ. Jadi kita harus menunggu dulu di sampingnya sebelum masuk. Nah, sambil menunggu kita boleh sholat sunnah tahiyatul masjid sambil melihat bagaimana instruksi dari ketua rombongan. Kalau memang diperkenankan kita sholat. Kalau memang waktunya tidak cukup, kita berzikir, baca Al-Quran, baca sholawat dan seterusnya, baca doa dan seterusnya. Nah, baru setelah dari petugas mengarahkan bahwa di Raudhah sudah kosong, beberapa jamaah sudah meninggalkan Raudhah, kita masuk secara antri. Tidak usah buru-buru jamaah, semua insya Allah dapat mendekati Raudhah, mendekati mimbar Rasulullah, mendekati makam Rasulullah. Ya, jadi kita tentu saja pelan,
Tentu saja kita dengan penuh khidmah, karena yang akan kita kunjungi atau kita ziarahi adalah makam Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Nah, kemudian ketika sudah sampai ke Raudhah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Kita sholat sunnah lagi di situ. Kemudian selesai sholat sunnah kita baca Al-Quran, kita baca sholawat, kita berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Yang perlu diingat jemaah sekalian, yang paling penting nih, bahwa ketika kita di Raudhah itu ada batasan waktunya. Intinya kita harus benar-benar ikuti rombongan kita. Ya, jangan sampai rombongan kita sudah keluar, namun karena kita masih asik khidmah, berdoa, berzikir, kita tertinggal di situ. Kalaupun memang seperti itu, dipastikan kita ketika kembali ke hotel kita sudah tahu. Ya, hadirin, kalau memang terjadi demikian, apa yang kita lakukan? Jangan panik para jamaah, ketika kita memang tertinggal dari rombongan, di situ banyak petugas-petugas haji kita dari Indonesia yang memakai atribut khusus, ya, sehingga kita langsung menunjukkan aja nih ID card kita. Oh, di hotel sekian, insya Allah nanti kita diantar sampai hotel kita. Itu amalan-amalan sunnah ya ketika kita di Raudhah, ya, jadi sholat tahiyatul masjid, berzikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Karena Masya Allah, ketika kita sampai di Raudhah, bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis bahwa di Raudhah tersebut adalah Raudhah min riyadil jannah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Bapak Ibu calon jamaah haji rahimakumullah, yang perlu diperhatikan di samping perjuangan kita masuk Raudhah, hal-hal penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita harus benar-benar khidmah saat berdoa, saat beribadah dengan khusyuk. Kemudian memohon hal-hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu dikuatkan iman dan Islam. Ketika Allah izinkan nanti kita kembali ke tanah air, iman dan Islam kita semakin kuat, semakin kokoh. Kemudian meninggalkan Raudhah dengan arahan petugas supaya, nah ini penting, tidak terjadi penumpukan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi karena yang antri masuk ziarah Raudhah itu terus menerus ada, sehingga kita pun harus sadar betul bahwa di belakang kita masih banyak, sehingga kita tidak perlu egois di situ berlama-lama, namun kita mementingkan kaum muslimin muslimat. Ketika kita sudah cukup, ya kita segera meninggalkan Raudhah, sudah berdoa, sudah berzikir dan seterusnya. Dan yang paling penting juga selalu ikuti arahan sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi itu Bapak Ibu calon jamaah haji sekalian, ataupun misalnya di gelombang kedua berarti sudah melaksanakan haji ya, Masya Allah, tabarakallah, itu yang akan kita lakukan di Masjid Nabawi. Itu saja, semoga Allah mempermudah kita dalam niat kita berziarah ke makam Rasulullah SAW ataupun ziarah ke Masjidil Haram. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.